Shin Tae-yong ungkap 2 sebab timnas Indonesia dikalahkan China. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan 2 alasan yang menyebabkan timnya dikalahkan China. Garuda takluk 1-2 dari sang tuan rumah. Bertandang ke Stadion Qingdao Youth Football, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, timnas Indonesia bermain dominan. Namun justru China yang berhasil mencetak 2 gol awal di babak pertama. Gol-gol China dicetak Behram Abduweli dan Zhang Yuning yang cuma bisa dibalas sebiji gol oleh timnas Indonesia via Tom Haye. 2 gol China itu tercipta lewat kesalahan-kesalahan para pemain timnas Indonesia. Kekalahan ini bikin timnas Indonesia tertahan di peringkat kelima klasemen grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rizky Ridho Ces mengumpulkan 3 poin hasil dari 3 kali hasil imbang dan sekali kalah. China sebenarnya juga mengoleksi 3 poin seperti Indonesia, namun mereka kalah selisih gol sehingga tetap di peringkat ke-6. Kevin Dix datang, PSSI buka suara sulitnya cari penyerang keturunan untuk timnas Indonesia. PSSI sepakat dengan Kevin Dix untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix akan dikejar secara cepat demi bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Kevin Dix membuat lini belakang timnas Indonesia sudah penuh. Sebelumnya di posisi bek tengah, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah mempunyai Jay Izes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, Miss Hilges, Wahyu Prasetyo, dan Muhammad Ferreri. Belum lagi ada Elkan Bakngot yang bisa menjadi opsi dipanggil Shin Tae-yong ke tim Merah Putih. Selain itu, ada juga Nathan Chu Aon, Sandy Walsh, dan Kelvin Verdong yang bisa bermain di bek tengah. Masyarakat Indonesia antusias dengan kehadiran Kevin Dix. Namun, pecinta sepak bola Indonesia juga berharap PSSI bisa mencari pemain keturunan untuk mengisi lini depan. Saat ini hanya Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Eliano Reijenders, pemain keturunan yang berposisi penyerang. Timnas Indonesia dinilai kekurangan pemain-pemain depan berkualitas. Mendengar pernyataan itu membuat anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara. Arya Sinulinga mengatakan bahwa memang saat ini pemain belakang di timnas Indonesia sudah banyak. Saat ini kan stok kami memang masih banyak pemain di lini belakang, kata Arya Sinulinga kepada awak media. Arya Sinulinga mengaku bahwa PSSI tidak menyerah untuk mencari pemain keturunan di posisi depan. PSSI terus bekerja agar lini depan timnas Indonesia semakin tajam. Sempat ada beberapa nama pemain di lini depan yang digosipkan akan gabung ke timnas Indonesia. Salah satunya adalah penyerang FC Utrecht, Ole Romeni. Stok untuk penyerang masih kami cari terus. Ada yang katanya dia itu jago, tapi ternyata belum tertarik bermain untuk timnas Indonesia, kata Arya Sinulinga. Lebih lanjut Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI berusaha untuk mencari pemain-pemain keturunan terbaik, agar dapat membela timnas Indonesia. Terlebih saat ini, peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 cukup besar. Setiap bulan ada saja pemain keturunan yang didatangkan PSSI, terbaru itu Kevin Dix. Mungkin saja di bulan November akan datang lagi pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia. Kami tidak tahu, bisa jadi, bisa juga tidak. Kami berpikir, kalau kita sudah sampai ke putaran ketiga, pasti kita ini ingin terus mendatangkan pemain terbaik.
Apalagi kita ini punya peluang ke Piala Dunia 2026. Itu menjadi bagian yang menarik untuk kita semua, kata Arya Sinulinga. FA Bahrain ketakutan, minta duel tandang vs Timnas Indonesia digelar di tempat netral. Federasi Sepak Bola Bahrain ketakutan. Mereka meminta laga tandang kontra Timnas Indonesia pada tanggal 25 Maret tahun 2025 nanti digelar di tempat netral. Hal tersebut mereka ungkapkan di media sosial resmi. FA Bahrain mengatakan permintaan tersebut dilayangkan demi keamanan timnas kesayangan mereka. Asosiasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis FA Bahrain. Kami merasa apa yang terjadi belakangan ini bisa memengaruhi keamanan tim nasional ketika datang ke Jakarta untuk laga tandang, lanjut pernyataan mereka. Ini merupakan buntut teror yang dilakukan supporter Garuda. Mereka kecewa kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain yang dibuyarkan wasit asal Oman Ahmed Alkaf. Sejatinya timnas Indonesia bisa menang 2-1 atas Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di Bahrain National Stadium, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Namun Bahrain mencetak gol menit ke-90+9 lewat aksi Mohamed Al-Marhon dan membuat laga berakhir imbang 2-2. Torehan ini menjadi kontroversial lantaran Alkaf hanya memberikan 6 menit waktu tambahan. Usai laga Alkaf langsung menjadi bulan-bulanan supporter timnas Indonesia di media sosial. Begitu pula akun FA Bahrain lantaran menulis gol Marhon dicetak menit ke-90+6. Kini FA Bahrain ketakutan datang ke Jakarta menghadapi timnas Indonesia. Menarik dinantikan apakah AFC akan mengabulkan permohonan tersebut atau tidak. PSSI tolak laga timnas Indonesia vs Bahrain digelar di tempat netral, bakal bersurat ke AFC. PSSI lewat anggota Komite Eksekutif, EXCO, Arya Sinulinga menolak permintaan laga timnas Indonesia vs Timnas Bahrain digelar di tempat netral. Mereka bakal bersurat ke AFC untuk menyatakan keberatan. Sinya Bahrain FA, minta laga timnas Indonesia vs Timnas Bahrain digelar di tempat netral. Kedua tim akan bersua pada tanggal 25 Maret tahun 2025 untuk matchday 8 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya mengatakan laga timnas Indonesia melawan Bahrain harus tetap digelar di Jakarta. Pasalnya, jika laga itu dipindah akan merugikan tim asuhan Shin Tae-yong dan pastinya tidak ada sebuah keadilan. Kami akan buat surat ke AFC untuk menyatakan pertandingan supaya fair tetap di Jakarta karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain, kata Arya dalam keterangannya, Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Kami juga akan beritahu, akan jamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kami seperti Bahrain, lanjut pria berkacamata itu. Bangsa kita ini bangsa yang ramah ke tamu. Kami pasti buat kenyamanan bagi mereka, tandasnya. Lewat pernyataan resmi, BFA memohon agar laga itu dipindah dari Indonesia karena mendapatkan ancaman di media sosial yang diduga dari supporter tanah air. Hal itu setelah pertemuan kedua tim yang berkesudahan dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Sebenarnya, skuad Garuda selangkah lagi meraih kemenangan dalam laga tersebut, akan tetapi, Bahrain mencetak gol balasan pada menit ke-90+9. Supporter menduga tuan rumah bermain mata dengan wasit Ahmed Alkaf, sebab, tambahan waktu yang diberikan 6 menit, tetapi tidak kunjung meniup peluit panjang sampai laga memasuki menit ke-9. Usai laga tersebut, serangan masif melanda akun media sosial hingga situs resmi Bahrain FA. Mayoritas komentar pun bernada negatif dan ancaman terhadap timnas Bahrain. Shin Tae-yong banjir kritikan usai laga lawan China. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapatkan banyak kritikan usai laga lawan China, Selasa,
tanggal 15 Oktober tahun 2024, malam. Pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan China yang diadakan di Qingdao itu berakhir buruk bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia menerima kekalahan untuk pertama kalinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah ditaklukkan China dengan skor 1-2. Hasil yang tidak menyenangkan bagi Timnas Indonesia ini pun berujung pada sang pelatih, Shin Tae-yong, yang kini mendapatkan banyak kritikan. Netizen Indonesia nampak gregetan dengan keputusan yang diambil Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia melawan China malam sebelumnya. Mereka pun terlihat memenuhi Instagram resmi Shin Tae-yong dan memberikan pendapatnya soal pertandingan skuad Garuda. Menurut para netizen, kali ini pelatih asal Korea Selatan itu blunder dengan strategi yang dilakukannya. Strategi yang salah itu berakhir dengan kalahnya Timnas Indonesia dan gagal mendapatkan poin di pertandingan kali ini. Anda blunder malam itu coach, sekarang bukan saatnya coba-coba lagi coach, tulis seorang netizen. Pendapat senada pun diungkapkan beberapa netizen lainnya, banyak yang beranggapan strategi buruk. Banyak pula yang menyayangkan keputusan Shin Tae-yong yang kerap mengganti formasi. Jangan bereksperimen dengan pemain lagi coach, tulis akun tersebut. Selain kritik yang menjelaskan kesalahan strategi, tak sedikit netizen yang marah dan meminta agar STY keluar dari posisi pelatih. Bahkan, saat ini tagar-tagar stay out yang meminta Shin Tae-yong untuk mundur sedang banyak dibicarakan. Permainan Timnas Indonesia melawan China memang mendapatkan banyak kritikan. Sebab, meski menguasai bola lebih banyak daripada China, namun skuad Garuda hanya mampu menghasilkan 1 gol. Adapun penguasaan bola skuad Garuda sebanyak 76%, berbanding jauh dengan China yang hanya 24%. Nampaknya, permainan negeri tirai bambu lebih efektif menghasilkan gol yang akhirnya membawa kemenangan bagi timnya. Sementara penguasaan bola yang dilakukan tim asuhan STY tersebut kurang efektif dimanfaatkan para pemain. Shin Tae-yong pun mengakui ada kesalahan yang dilakukan di lini pertahanan sehingga tercipta gol pertama. Kesalahan itu yang akhirnya berujung kekalahan bagi skuad Garuda sampai akhir pertandingan, meski kekalahan sempat menipis saat Tom Haye berhasil membobol gawang China. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga mengaku tak menyangka permainan negeri tirai bambu akan lebih banyak memainkan bola-bola panjang. Di pertandingan selanjutnya, kami akan mempersiapkannya lebih baik lagi, ujar STY di konferensi pers usai laga. Unggahan oleh Romeni setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Unggahan oleh Romain setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam WIB. Tepat 1 hari setelah Timnas Indonesia kalah, Ole Romeni merepost unggahan akun Instagram sang klub, FC Utrecht, yakni @fc_Utrecht. Isi unggahan itu menggambarkan FC Utrecht yang tak sabar kembali bertanding di lanjutan Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025. Akun tersebut membagikan perjalanan FC Utrecht yang mencatatkan 6 menang, 1 imbang dan 1 kalah di 8 laga awal Eredivisie 2024/2025. Berkat rentetan hasil positif di atas, FC Utrecht duduk di posisi 2 klasemen sementara Eredivisie 2024/2025 dengan 19 angka. Saat ini FC Utrecht terpaut 5 poin dari PSV Eindhoven di puncak, namun mereka memiliki tabungan 1 pertandingan yang belum dimainkan. Ole Romeni sendiri tampil oke bersama sang klub musim ini. Ia telah bermain 7 kali, semuanya sebagai starter, dan mengemas 2 gol. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Ole Romeni memperkuat Timnas Indonesia? Baru-baru ini, agen Ole Romeni, Jos Ebergen, mengatakan bahwa sang klien masih memikirkan masak-masak terkait tawaran PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Peran Ragnar Oratmangun dibutuhkan dalam hal ini. Ragnar Oratmangun dapat bertindak sebagai agen untuk membujuk oleh Romeni segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Diharapkan penyerang 24 tahun itu sudah merampungkan proses naturalisasinya pada Maret tahun 2025. Sebab, pada Maret dan Juni tahun 2025, Timnas Indonesia masih melakoni 4 pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni tandang ke markas Australia, menjamu Bahrain dan China, serta melakoni laga di kandang Jepang. Bukan tak mungkin berkat bantuan oleh Romeni, Timnas Indonesia bisa finish 2 besar yang otomatis meloloskan ke Piala Dunia 2026. Sekalipun gagal finish 2 besar, Timnas Indonesia bisa mengintip peluang finish di peringkat 4 yang menggaransi tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.